afwan ya, kok pengen pipis gitu, pengen buang air kecil gitu loh, pengen buang air kecil. Ngeliatlah ada satu masjid, akhirnya parkir sampai depan WC-nya kan, terus masuk ke dalam toilet. Pas keluar masih aman juga nih bang, saya masih wudhu tuh, masih sempat wudhu, langsung lanjut lagi, naik motor lagi, dibentak, ente nih. Singkat cerita ada teman kita lagi di masjid yang sama, bujurkan badan katanya. Bujur badan itu apa? Istirahat daring sebentar. Ya kan namanya masjidnya pinggir jalan. Jadi memang banyak musafir sih gitu sebenarnya. Jadi kena juga teman ini. Dibentak juga. Saya habis sholat, bujurkan pinggang, daring lah ya. Langsung diajak duel. Karena ada tulisan dilarang istirahat tidur di masjid. Ditunjuk-tunjuk tak punya mata ke. Maksudnya kalau kita mungkin merusakkan keran, terus mungkin kita mecahin kaca gitu ya. Atau mengambil kotak amal, diam-diam gitu ya, wajar dibentak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah jadi nggak ada yang salah sebenarnya dengan masjidnya, cuman mungkin si marbot yang dipilih ini ya tidak memiliki pengetahuan. Ya mungkin maksudnya pun nggak ada di briefing juga. Maksudnya sebenarnya gini, nggak ada yang salah dalam artian tuh dia pasti juga menjalankan perintah dan tujuannya kan pasti mulia kan. Saya aku yakin tujuannya itu pasti ingin jaga kebersihan masjid. Ya. Pasti itu kan keamanan masjid juga. Keamanan masjid juga. Aku yakin tujuannya mulia. Cuman mungkin caranya saja kali ya. Caranya saja gitu. Kalau tiba-tiba kita dibentak, dimarahin, kita juga kaget kan. Antum nih ustadz, pengajar, guru lah ya. Dakwah juga kan. Mendakwakan tentang peradaban dari masjid kan. Iya. Dan yang uniknya antum nih kan pernah dibentak oleh marbot masjid gitu kan. Artinya kan dia nggak tahu nih siapa antum. Iya lah, banyak yang nggak kenal saya kok. Oke, baik. Kan belum terkenal antum kan. Yes, gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan saya Bang Ilham, tadi kita berbincang-bincang sedikit. Jadi ada pengalaman unik teman saya, sahabat saya, yaitu Ustadz Ihsan Septiadi ya. Septiadi. Nah, teman-teman. Jadi ada pengalaman unik. Beliau ini ada seorang dai, pendakwa juga yang keliling Indonesia, ya. Juga dari online-nya, offline-nya juga dakwahnya Masya Allah. Pengalaman unik pernah dibentak oleh marbot masjid. Iya. Nah, Tapi bukan saya sendiri juga ya. Ada beberapa orang juga yang mengalami hal yang sama. Ada beberapa orang yang mengalami hal yang sama. Dan ini bagi kita Muslim ini kita bisa mengerti ya dengan ketidaktahuan, minimnya pengetahuan sang marbot tersebut. Tetapi akan berdampak negatif jika ada mu'alaf yang baru saja mengenal Islam, menggunakan fasilitas masjid tersebut, kan dia menjadi pandangan terhadap agama Islam, terhadap masjid kan menjadi negatif ya Ustaz ya. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, kita mau tahu dulu nih siapa Ustadz Ihsan Septiadi. Bisa antum ceritakan antum nih kegiatan sehari-harinya apa dan aktif di mana nih Ustadz, biar teman-teman tahu nih. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Septiadi. Saya hari ini aktif di Rumah Tahfiz Al-Araf, Bang. Jadi di Ambotin. Nah, di situ Allah amanahkan sebuah rumah untuk kita kelola, dan kita juga menerima rumah-rumah yang lain jika ada yang mau diwakafkan begitu untuk kita jadikan rumah Quran gitu ya. Nah, jadi Rumah Tahfiz Al-Araf ini baru berdiri kurang lebih tanggal 17 Agustus kemarin. Kita pilih tanggalnya tanggal kemerdekaan. Oh, berarti masih baru ya? Baru. Ya, tanggal kemerdekaan gitu ya. Nah, alhamdulillah ini juga pengembangan dakwah dari amanah dari kiai gitu ya. Jadi diamanahkan untuk ngembangin dakwah. Nah, gitulah ceritanya. Nah, jadi alhamdulillah dalam perjalanan itu, karena mungkin tadi dapat doa dari kiai, dapat ridho dari kiai gitu ya. Hari ini berkembang dalam waktu singkat ya, Agustus sampai ke Desember ini kurang lebih kita punya santri
200 lebih. 200 lebih santri. Online dan offline ya. Online dan offline. Ya, Rumah Tahfiz Al-Araf ini juga menyediakan untuk online-nya. Jadi online ini bisa dari seluruh Indonesia. Kita punya santri itu usianya beragam. Mulai dari usia 13 tahun sampai usia 60 tahun juga ada. Mereka ngafal Quran. Dan bukannya ngafal, tapi ada tadabbur, ada tahsin, ada tajwidnya, ada makharijul hurufnya. Jadi belajar semuanya di situ. Tapi yang salah satu yang program paling disenangi program tadabbur. Tadabbur Quran. Tadabbur Quran. Jadi kalimat tadabbur ini kan sedikit lebih rendah dibanding tafsir ya. Tafsir kan tinggi banget gitu. Nah tadabbur kan merelevansikan ayat-ayat itu ke dalam hidup kita. Sehingga kita tuh bisa mengamalkan ayat Quran itu gitu loh Bang. Sehingga ayatnya menjadi ayat yang hidup kalau bahasa kiai-kiai kita. Arti tadabbur itu apa Ustaz? Tadabbur itu apa ya? Memikirkan lebih dalam mungkin ya. Jadi dia berpikir lebih dalam tentang ayat ini gitu. Jadi dan mengetahui makna-makna lebih luas gitu loh. Sehingga ketika kita membaca satu ayat dengan berpikir yang lebih luas, lebih dalam gitu. Lebih dapat juga maknanya gitu. Kalau kita baca sebuah ayat artinya kita otomatis tahu dong ya artinya ya. Bukan hanya artinya, tapi juga ayat ini maksudnya. kayak ayat ini, oh ini benar-benar ayat untukku gitu loh. Oh. Ayat ini untukku. Misal contoh, kita baca ayat surah 20 ayat 13. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih engkau, maka dengarkan. Nah, kalimatnya engkau di sana dalam kurung kalau biasa terjemah bahasa Indonesia kan Muhammad gitu. Dan nanti para ulama ternyata mengatakan ketika itu mukhatabnya orang yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Allah SWT tuh pengen juga ayat ini sampai ke umatnya langsung. Maka nanti kalau dalam tadabbur itu cara bacanya wa anakhtartuka itu sebut nama kita Bang. Misalnya Ihsan Septiadi misalnya nih. Jadi aku telah memilih engkau wahai Ihsan Septiadi. Nah, untuk apa nih gitu kan? Dengerin nih perintah berikutnya. Ya. Perintah berikutnya kita diminta untuk istiqomah, diminta untuk taat, diminta untuk berjuang fisabilillah. Ini kan perintah-perintah Allah dalam 6.236 ayat gitu. Nah, tadabbur itu kita membedah maksud ayat ini gitu. Tapi dia kalau menurut salah satu ustadz yang saya ikuti kajiannya, tadabbur ini tingkatannya tidak lebih tinggi dibanding tafsir. Artinya dia lebih middle gitu. Kalau tafsirnya dia berada di level yang tinggi ya. Dan tafsir sendiri itu kan nanti mufasir, beliau para mufasir ini punya spesifikasi yang sangat tinggi sekali gitu. Tapi kalau tadabbur ini yang relevansi untuk kita. Jadi kayak kita ngerasa diistimewain lagi baca Quran gitu. Karena seakan-akan Allah lagi ngobrol sama kita. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini dapatnya di tadabbur. Di tadabbur. Gitu, Bang. Berarti itu juga diajarkan di rumah di Rumah Tahfiz Al-Araf yang antum yang sedang kita bina sekarang, yang sedang kita asuh sekarang gitu. Maka salah satu kajian yang disenangi di Rumah Tahfiz Al-Araf ini adalah kajian tadabbur. Artinya antum nih kan dikenal di kalangan masyarakat sebagai dai juga ya Ustaz ya. Karena dipanggil Ustadz juga kan. Ya, Indonesia itu terlalu gampang sebenarnya dipanggil Ustadz ya. Sebenarnya Ustadz kan pengajar ya. Iya, maksudnya kalau bicara Ustadz kadang saya juga masih kayak benarkah aku Ustadz gitu. Karena kan kalau dalam benak saya Ustadz itu ya Ustadz Lukmanul Hakim, Ustadz Adi Pratama Larisindo, kalau di Pontianak ya Ustadz Lutfan, Ustadz Berry, kemudian kalau di nasional kita kenal Ustadz Salim Afillah, Ustadz Khalid Basalamah. Ini Ustadz gitu levelnya. Somad juga. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hidayat, gitu. Ini Ustadz gitu. Nah kalau gue siapa gitu. Kalau saya kan yang memberi gelar kan maksudnya jamaah kan. Iya. Kita kan tidak meminta gelar, kita kan tidak diminta untuk dipanggil Ustadz. Betul. Soalnya juga ada pengalaman unik nih Ustadz. Karena saya bukan Ustadz. Iya. Mungkin karena sering orang melihat saya itu di YouTube, jadi kemana-mana pergi saya dipanggil Ustadz. Iya. Jadi pertama saya belum pantas saya dipanggil Ustadz. Benar. Karena saya pertama-tama Bang, waktu dipanggil Ustadz tuh saya kayak nolak gitu, nggak mau. Panggil abang aja gitu ya. Panggil abang aja. Tapi gitu. Waktu itu istri saya bilang begini, bukankah panggilan Ustadz itu adalah sebuah doa? Karena ada kalimat doa gitu. Ya lah, maksudnya ya, saya sampai hari ini ngerasa belum layak untuk dapat Ustadz gitu ya. Makanya kadang abang aja deh gitu ya, belum layak untuk manggil Ustadz. Tapi karena kalau ada yang manggil Ustadz saya juga nggak marah, karena saya bilang itu doa. Jadi, Ustadz dalam hati, amin ya Allah, amin ya Allah. Karena kan kesannya kalau panggil Ustadz gimana sih? Orangnya baik, orangnya soleh gitu ya. Wah saya mau jauh lah gitu masih gitu loh, jauh dari itu. Masih banyak maksiatnya, masih banyak salahnya, khilafnya, dan masih jadi santri sampai sekarang sebenarnya. Iya, karena kata Ustadz ini di Indonesia kan mindset kita ya masyarakat Indonesia ini Ustadz itu identik dengan orang yang menyebarkan atau mendakwahkan agama kan gitu. Sebenarnya kan kalau Ustadz tadi
arti bahasa Arabnya kan artinya guru ya Ustaz ya. Iya guru, tapi kan kalau ustadz sendiri dengan teacher, dengan guru kan persepsi masyarakat Indonesia beda ya Bang? Beda. Beda ya? Beda. Guru sama teacher, ustaz, iya beda. ustadz, beda gitu. Beda. Karena arti dalam segi bahasa itu sama ya. Padahal sama guru ya. Ya gitu. Guru olahraga pun dipanggil ustadz juga kan. Iya. Jika misalnya ngajar di pondok misalnya gitu Betul. kan. Gitu. Nah, tadi bahasnya tadi mungkin ya satu sisi positif, satu sisi juga mungkin muhasabah untuk para orang dipanggil ustadz ya. Memang Indonesia ini salah satunya mudah untuk dipanggil ustadz gitu. Oke, kita balik lagi nih Ustadz. Pengalaman unik antum pernah dibentak ya. Iya. Pernah dibentak oleh marbot masjid. Iya. Sebuah masjid ya. Iya. Ini bisa dikatakan oknum atau bukan ya. Untuk lebih jelasnya nih bisa antum ceritakan kenapa bisa seorang ustadz dibentak oleh seorang marbot masjid. Iya, jadi gini konsepnya. Mungkin kalau bilang salah saya juga. Jadi positioningnya waktu itu kita lagi waktu itu jualan. Kan kita punya usaha kan. Waktu itu masih baru awal-awal merintis usaha gitu ya. Jadi ya kita ngantar sendiri lah kan. Antaran kemana-mana nih gitu. Jadi delivery order gitu loh. Oh, yeah. Kita nerima pesanan, kita packing, kita delivery order gitu. Kita ngantar gitu. Jadi semua kita kerjain sendiri. Nah akhirnya pas lagi jalan, Afwan ya, kok pengen pipis gitu, pengen buang air kecil gitu loh. Pengen buang air kecil. Ngeliatlah ada satu masjid, terbuka pagarnya. Ya udah Bismillah deh gitu. Ini di luar jam waktu sholat, Dah itu akhirnya parkir sampai depan WC-nya kan, depan toiletnya. Terus masuk ke dalam toilet, biasa aman gitu. Pas keluar masih aman juga nih Bang. Saya masih wudhu tuh, masih sempat wudhu. Langsung lanjut lagi, naik motor lagi, dibentak. Ente nih gitu lah ya. Sebenarnya sudah agak lupa sih kalimatnya seperti apa. Intinya saya mendengar bentakan. Nah, mungkin kalimatnya saya nggak usah saya sebutin lah, takutnya nambah gitu ya. Oh iya. Karena udah lupa, ini kejadian mungkin 2019 kejadiannya. Tapi satu sisi kalau bilang salah ya mungkin saya yang salah. Memang kalau bicara suul adab ya jelek sih adabnya datang ke masjid, WC masjid cuma hanya untuk pipis doang gitu ya. Secara suul adab mungkin iya saya suul adab saat itu. Jadi saya layak dapat teguran. Tapi mungkin waktu itu kita agak shock gitu dengan cara ditegurnya. Caranya. Dan saya juga menghargai orang yang membentak ini sebenarnya Bang. Maksudnya ya dia kan diangkat sama DKM terus jadi marbot. Pasti dia punya niat yang baik kan. Niat baiknya janganlah ente pipis doang mungkin gitu. Maksudnya ya ente juga kalau mau sekalian sholat gitu loh mungkin. Tapi karena ada kalimat bentakan di awal gitu loh. Dan kita dimarahin habis itu. Udah dibentak di awal, dikagetin ya. Mungkin dibentaknya dikagetin gitu ya. Shock lah gitu ya, trauma. Enggak juga sampai trauma sih. Cuma kaget gitu. Kaget aja. Maksudnya kagetnya gini, gue salah apa ya gitu. Ya, seorang ustadz dibentak gitu kan. Ya kalau ustadznya sih enggak juga lah ya. Maksudnya bukan karena ustadznya. Maksud saya siapapun orang kalau tiba-tiba dia dikagetin dengan suara keras, ente nih gitu. Kan kayak sebenarnya aku salah apa gitu. Paham gak sih? Aku salah apa ya gitu. Maksudnya kalau kita mungkin merusakkan keran, terus mungkin kita mecahin kaca gitu ya. Atau mengambil kotak amal diam-diam gitu ya, wajar dibentak seperti itu kan. Mungkin dimarahin dia gitu. Tapi ini kan kita cuma pipis, kita punya wudhu, terus kita mau lanjut gitu. Tiba-tiba dimarahin. Ini kan apa ya gitu. Paham gak sih? Paham. Kaget gitu loh, kaget gitu. Gitu. Dan saya dalam sepersekian detik itu kayak teriak gitu loh. Lihat tuh. Apa ya gitu. Ada apa ya gitu. Nah gitu ya. Ada apa ya? Kok saya kan maksudnya gini, bukan cuma satu masjid yang kita pernah datang dan singgah gitu Bang ya. Iya. Itu juga saya juga sering menggunakan fasilitas masjid juga dalam keadaan darurat ya, seperti tadi kan ingin buang air kecil, ingin apa gitu kan, ingin buang air besar ya. Karena kita nggak di suatu tempat, kita nggak ada kenalan, ya kita singgah ke masjid. Betul. Gitu kan. Walaupun mungkin nanti adabnya memang Bang, adabnya ini adab ya. Makanya saya bilang saya yang salah sebenarnya. Cuma saya kaget saja ketika terjadi suara yang keras gitu ya. Jadi adabnya itu memang kalau datang ke masjid, maaf ya, ini buat siapapun nonton video ini, setelah dia buang air besar, buang air kecil, dia wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat. Maksudnya itu adabnya. Adab tahiyatul masjid. Kan kita datang ke masjid kan? WC, toilet masjid ini kan area masjid nih. Yeah. Nah, jadi emang adabnya harus sholat dulu Bang. Okay. Nah mungkin waktu itu saya salahnya langsung pergi. Mungkin waktu itu kalau saya sholat dia nggak marah gitu. Tapi kalau waktu langsung pergi kan jadi kayak dibentak gitu.
ada sih beberapa kalimat yang saya ingat kayak gini. Janganlah datang ke masjid hanya untuk pipis doang. Kalau mau sholat sekalian gitu. Oke. Sekali lagi, dia betul. Cuman karena tadi agak shock tuh di awal tuh gitu. Iya, caranya ya. Ente nih dah lo gitu. Apa gitu. Dan ternyata anak kan tahu cerita antum dari media sosial. Iya. Antum berstatus. Iya. Dan ternyata yang... Tapi itu maksudnya kejadiannya 4 tahun yang lalu ya. Iya. Bahkan 5 tahun yang lalu kejadiannya. Iya. Loh, masih ada nggak ya marbotnya ya? Nggak tahu ya. Dan ternyata yang mengalami kejadian serupa nggak hanya antum. Iya, benar. Ternyata teman-teman kita juga Ada ya. pernah mengalami kejadian sama di masjid yang Sama. gitu ya. Ini tadi ini mana bentar. Kita buka dulu. Kita baca komentarnya ya. Ya. Jadi singkat cerita ada teman kita lagi di masjid yang sama, bujurkan badan katanya. Bujur badan itu apa? Istirahat daring sebentar. Ya kan namanya masjidnya pinggir jalan. Jadi memang banyak musafir sih gitu sebenarnya. Jadi kena juga teman ini. Dibentak juga. Iya, nih bahasanya ya. Saya habis sholat, bujurkan pinggang, daring lah ya. Langsung diajak duel. Karena ada tulisan dilarang istirahat tidur di masjid, ditunjuk-tunjuk tak punya mata ya gitu. Kejadian yang lama 4 tahun yang lalu. Kurang lebih sama. Saya juga 4 tahun yang lalu di masjid yang sama. Jadi kita ngobrol, ih sama masjidnya gitu. Orangnya juga sama gitu. Tapi maksud saya gini, overall kita menghargai marbot ini karena pasti niatnya baik, dia pengen jaga kebersihan, ketertiban, kedisiplinan gitu kan. Memang itu diamankan dia. Nah, mungkin tadi yang kita highlight sedikit adalah mungkin caranya saja. Tapi saya juga agak kurang setuju juga Ustadz. Kenapa? Saya sering ya mencari kisah-kisah mu'alaf di pedalaman ya Ustadz. Saya pernah sering bahkan menyaksikan masjid yang ada di kampung ataupun di kabupaten ya, di kabupaten kita kan di kota ya, di ibu kota provinsi kan. Saya sering melihat teman-teman saudara kita non muslim itu datang ke masjid, mohon maaf, menggunakan fasilitas masjid untuk untuk membuang air kecil juga gitu. Artinya kenapa? Jika ada, mohon maaf, saya mengatakan oknum lah. Jika ada oknum marbot yang berlaku seperti itu, membentak, jika yang dibentaknya adalah non-muslim, artinya kan ini bukan dakwah nih Ustadz. Nah kan bukan dakwah. Seandainya bagaimana jika ada orang mu'alaf, baru mengenal Islam, ingin menggunakan fasilitas masjid nih, WC nih misalnya, di luar jam sholat, ketemu dengan marbot yang mungkin tidak memiliki pengetahuan fungsi sebuah masjid. Mungkin nggak semua masjid juga ya Bang ya? Ya, nggak semua masjid ya. Tapi kan juga ada ya beberapa oknum yang tidak. Kayak tadi pengalaman saya pribadi ya baru satu masjid ini doang sebenarnya. Itu pun 4 tahun yang lalu ya. Nah jadi kita fokus aja kan bahasa antum tadi kan kemarin itu kan kemungkinan. Ya. Kemungkinan itu kan berarti ada 2. Terjadi atau tidak gitu. Benar gak sih? Ya. Terjadi atau tidak gitu ya. Dan maksudnya dari semua masjid selama saya hidup 32 tahun hari ini ya baru itu doang sih sebenarnya. Baru satu-satunya. Ya. Satu-satunya. Yang agak unik ya. Yang agak unik gitu ya satu-satunya. Tapi sekali lagi aku yakin masjid-masjid lain aman-aman aja kok. Banyak kok masjid-masjid yang kalau kami pulang kampung bahkan hampir semuanya. Oke. Berarti tidak semua ya. Ya, tadi makanya saya bilang dari 32 tahun hidup saya, baru uniknya. Baru itu aja gitu. Itu pun 4 tahun yang lalu. Nah, tapi maksudnya yang lain pada bagus-bagus kok. Iya, ramah-ramah. Mungkin marbot tersebut yang antum alami terlalu semangat kali terlalu semangat menjaga ini. Nah, tapi pasti segala sesuatu tindakan orang ini kan didasari dengan motif yang positif sebenarnya. Cuma mungkin cara beliau mengekspresikannya. Tapi jangan fokus ke situ. Mari kita fokus juga sebenarnya fungsi dari masjid ya. Fungsi dari masjid dan fakta. Fakta di lapangan semua masjid banyak yang ramah kok. Ya. Dan kalau antum nggak percaya, coba cek masjid sepanjang. Kalau ini kan pulang ke Sambas ya. Jadi sepanjang Pontianak Sambas itu kita bebas kok mengakses fasilitas masjid. Bener gak? Betul. Sepanjang Sambas. Aneh kan sering kalau pulang Sambas pasti biasanya ya kalau nggak ke mart yang terkenal itu. Oh ya, orang lebih memilih pergi ke mart terkenal tersebut daripada singgah ke masjid. Iya. Betul nggak? Banyak ini motif juga ya. Biasa kalau kita berhenti di mart
Ya karena emang kita mau jajan juga sih. Iya. Tapi sekalian. Kalian buang hajat juga Iya, kan iya. gitu. Sekalian. Tapi gitu. kan mindset kita kan sebenarnya kan masjid ini kan fungsinya ya, kita kembali Iya. kepada fungsinya. Bagaimana orang ini tidak segan untuk mendatangi rumah Allah gitu ya. Makanya bahasanya idealnya sebuah masjid Idealnya ya. sebuah Ideal sebuah masjid. masjid, Nah, gitu tadi kan. pertama kita mau disclaimer dulu kepada para penonton, itu kejadian cuma satu masjid, satu-satu Oke. itu doang. Oke. Yang kedua, kita percaya dan saya mengalami juga banyak masjid yang ramah banget kok. Iyalah. Bahkan kita Tapi kan dipersilakan. masih ada Ustadz. Mohon maaf Ustadz, saya potong. Masih ada misalnya pengalaman yang antum dapat juga mungkin pernah juga dialami, bukan antum tapi anak kecil. Allah alam bisawab ya. Maksudnya anak kecil nih dimarah juga, diperingatkan dengan cara-cara yang mungkin agak kasar, sehingga anak tersebut memiliki trauma untuk datang kembali ke masjid.